Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan belajar tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Oke teman-teman, episode yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan Nabi Muhammad di dalam asuhan kakek Abdul Muthalib. Nah, kali ini kita lanjutkan untuk yaitu Nabi Muhammad dalam asuhan pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari channel Lembaran Sirah. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Oke teman-teman semua, kita mulai belajarnya. Semangat. Abu Thalib menjalankan kewajiban yang diemban kepadanya untuk mengasuh keponakan dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti halnya dia mengasuh anak-anaknya sendiri. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan mereka. Selain itu, ia mengistimewakan dengan penghargaan yang begitu berlebihan. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau berusia di atas 40 tahun. Paman beliau masih tetap memuliakan, memberikan pengamanan terhadapnya, menjalin persahabatan atau mengobar permusuhan dalam rangka membelanya. Pembahasan tentang hal ini akan kami uraikan bagian tersendiri. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Julhumah bin Arfathah yang berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa awan yang sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit yang tadinya bersih tiba-tiba saja mendung datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai 12 tahun, ada yang berpendapat lebih dari 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam hingga tiba di Busra, yaitu suatu daerah yang termasuk Syam yang merupakan ibu kota Hauran, yang juga ibu kotanya orang-orang Arab walaupun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Negeri ini adalah ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahiro. Nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan, padahal sebelumnya rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat beliau. Sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal itu? Rahib Bahiro menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah,
tidak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak bersujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya, dan cincin nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapati tanda itu dalam kitab kami. Kemudian sang rohib meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam karena dia takut gangguan orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali ke Mekah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Nanti akan kita lanjutkan di episode berikutnya, yaitu tentang perang Fijar atau Fujar yang nanti akan berakibat pada Hilful Fudul. Oke teman-teman, saya cukupkan sekian. Salam buat keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.